ya? Ada yang sakit? Kenapa nih? Lagi Sakit. ini gak pacarnya. Oke, ulangi ya, sekali lagi. Harus semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Baik, Dwi, bisa memimpin doa? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya kita menghormati doa mulai. Terima kasih, Dwi. Sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Putri, Ayu, hadir. Dwi, hadir dulu. Yang terakhir Dewi, hadir dulu. Berarti hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Masih ingat pertemuan sebelumnya? Oh, itu mulai aku. Ya, seperti Struktur aljabar. belajar Sederhana seperti itu. terus udah ada lagi? Udah, oke. Benar ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai suku tunggal, suku banyak, dan bagaimana menentukan derajat pada bentuk aljabar. Selanjutnya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih mengelompokkan dan menyusun bentuk aljabar serta bagaimana menghitung dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ada yang tahu bentuk aljabar itu seperti apa? Kita sedikit mereview ya ke belakang untuk mengingat kembali pengetahuan kalian tentang aljabar. Ada yang tahu apa itu aljabar? Yang ada itu Bu, konstanta, variabelnya, sama koefisien. Iya benar. Benar sekali. Terima kasih Devi. Seperti ini yang Ibu buat contoh di kolom tulis 2x tambah 1. Ada yang bisa nggak menyebutkan mana yang disebut konstanta, mana yang disebut koefisien dan variabel? Ya, nanti Yang namanya koefisien itu ada kita sebut dua itu. koefisiennya 2. Dua variabelnya X. konstantanya Ya benar. Berikut bagian-bagian dari bentuk aljabar. Seperti konstanta tadi, yaitu nilai tetap dalam ekspresi. Yang kedua, X, di mana ini disebut dengan variabel. Variabel itu adalah huruf yang digunakan untuk mewakili nilai yang tidak diketahui. Sedangkan koefisien yaitu 2, yaitu sebagai pengganda konstan dari variabel. Dan untuk suku, dari contoh 2x tambah 1, ada berapa suku? 2, yaitu 2x tambah 1. Ya, suku itu ialah konstanta variabel atau koefisien dari variabel yang dikalikan bersama-sama. Yaitu berarti gabungan dari koefisien variabel dan konstanta. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai tentang suku tunggal, suku banyak, dan bagaimana menentukan derajat pada bentuk aljabar. Ini Ibu ada contoh 3C tambah 2D dikurang 5. Ada berapa suku dalam bentuk aljabar? Di atas? Iya, ini 3 Bu. Coba sebutkan. 3C, 2D, 8D, 5. Terus suku tersebut
Kenapa? Yang satu C, yang satu D. Ya benar, karena variabelnya berbeda. Terus ada pertanyaan lagi, apakah suku tersebut bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Jawabannya yaitu tidak. Kenapa? Karena suku tersebut tidak sejenis. Kalau dia suku sejenis baru bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Paham? Paham. Ini ada contoh, ada soal. Bentuk paling sederhana dari ekspresi aljabar berikut ini. Bagaimana cara tindakannya? Ayo tahu? Ya, dikelompokkan sesuai jenisnya, benar. 5A sejenis dengan 3A. ya. Lalu 5A. Setelah itu 2B. Dengan 6B dan 6B. Iya, lalu dijumlahkan maupun dikurangkan. Contoh soal di mana semua kotak memiliki jumlah mangga yang sama. Dari gambar tersebut ada berapa kotak? 3. Yang terdiri dari beberapa buah mangga. Lalu ekspresi apa yang dapat kita gunakan untuk mengetahui jumlah mangga di setiap kotak? Ada yang tahu bagaimana cara pengerjaannya? Untuk cara yang pertama itu kita lihat dari gambar ketiga kotak tersebut. Apa yang kita ketahui? Jumlahnya sama. Ya, jumlahnya sama. Berarti disebut apa? Sama. Terus apa nilai yang tidak diketahui? Jumlah mangganya. Jumlah mangga di setiap kotak. Yang tidak diketahui oleh variabel. Berarti jumlah mangga kotaknya kita misalkan M. Ya, benar. Kita misalkan di setiap kotak itu ada M mangga. Karena ada 3 kotak. Ada 3M. 3M dari mana, Bu? 3M itu terdiri dari beberapa tiga kotak. Jadi hasilnya 3M. Paham? Selanjutnya bagaimana Bu mengelompokkan bentuk aljabar? Nah, untuk suku yang sama tadi bisa kita gabungkan antara penjumlahan maupun pengurangan. Sedangkan suku yang tidak sama atau tidak sejenis, maka sukunya tidak dapat digabungkan dengan penambahan ataupun pengurangan. Sebagai contoh, A tambah A maka sama dengan hasilnya 2A. 2A kuadrat tambah 3A kuadrat sama dengan 5A kuadrat. Karena sukunya sejenis maka bisa dijumlahkan. Sedangkan suku yang tidak sama ataupun tidak sejenis, A tambah A kuadrat bisa nggak dijumlahkan? Kenapa? Berbeda. Dia tidak sejenis, derajatnya berbeda. Satu berderajat 1 dan yang kedua berderajat 2. Yang kedua, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C bisa dijumlahkan? Tidak, karena Berbeda variabelnya. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, untuk kelompoknya, Ibu mau susunan kelompoknya itu yang kemarin, hasil tes yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah Bu. Silakan dibaca bagaimana pengerjaan LKPD-nya. Silakan, Pri. Benar, kurang 4
yang kurang, ada yang boleh ditambahin ataupun dijumlahkan. Ada yang boleh dikurangi, dijumlahkan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nanti ibu akan panggil salah satu kelompok yang bisa mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Atau ibu tanya dulu, kelompok mana yang berani tampil di depan? Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, ibu mau tahu kelompok mana yang sudah selesai? Mau tampil ke depan? Oke, dipersilakan kelompok Ayu untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Disebarkan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dia Mawati. Berikut hasil dari diskusi kelompok kami. Disebarkan makanan memasukkan gelas jus alpukat dibutuhkan dua alpukat dan setiap kali bakar alpukat dibutuhkan satu dan kemudian satu dua alpukat. Tulislah bentuk ajakan untuk jumlah total alpukat yang dibutuhkan untuk jus dan roti bakar yang akan dibutuhkan. Dan kita ketahui yang pertama itu ada dua alpukat per gelas, satu alpukat roti bakar. Jadi ini ya, dua alpukat satu gelas, satu roti bakar dan satu alpukat. Itu ya, teman-teman. Terus apa saja nilai yang tidak diketahui yaitu gelasnya. Ya, jumlah gelas dan jumlah roti bakar belum diketahui. Lalu wakili yang tidak diketahui dengan variabel itu dengan kalau C itu adalah jumlah gelas, D adalah jumlah roti bakar. Jadi ini ya gambarnya ya guys. Oke, bisa dilihat guys. Lalu selanjutnya operasi perkalian dan penambahan. Jadi yang tadi adalah alpukat sama gelas dan alpukat. Kalau gelas itu dua alpukat, kalau roti bakar itu satu alpukat. Jadi di sini adalah 2 kali C, C-nya adalah alpukat, dan ini satu roti bakar bagi T. Itu mengatakan bahwa satu T sama dengan T. Itu ya. Jumlah total alpukatnya adalah 2C plus T. Kelihatannya juga. Saya juga belum. Boleh dilanjutkan atau kelompok lain yang ingin maju? Silakan. Saya Bu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Berti. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan 2. Bagaimana jika seorang siswa membeli 4 jus dan 2 roti bakar alpukat? Dengan menggunakan ekspresi aljabar, kita akan menentukan banyak alpukat yang dibutuhkan untuk pesanan siswa tersebut. Kita perlu ingat ya bahwa 1 gelas jus perlu dilakukan 1 roti bakar perlu 1 alpukat. Untuk gelas jus dan 2 roti bakar alpukat, 4 gelas jus alpukat alpukat dalam alpukat 2 roti bakar alpukat 2 alpukat. Dengan menambahkan jumlah alpukat, kita menyebutkan bahwa kita perlu 10 alpukat dengan jus dan 2 roti bakar. Terima kasih untuk kelompok Delvi dan Ayu yang telah melaporkan hasil kerja kelompoknya. Dari pemaparan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Saya dulu. Ya, apa dari Ajaran adalah ekspresi matematika
konstanta, variabel, dan operasi. Konstanta itu adalah peningkatan dalam ekspresi. Variabel adalah huruf yang digunakan untuk mewakili yang tidak diketahui, kayak X, Y, A, B. Terus koefisien adalah pengganda konstanta dari variabel. Terus koefisien bandingannya ya Bu ya. Terus suku adalah konstanta variabel atau koefisien dan variabel dikalikan bersama-sama seperti contoh 2x, xy itu x, maaf 2x sama 2b itu suku. Mungkin sekian pemaparan dari Ibu di hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai aljabar yang lain seperti perkalian dan pembagian. Terima kasih atas perhatiannya.